kalau tidak salah Habib Salim, Habib, lagi menulis aurat kalau tidak salah, penyampaian dari saudara-saudara kami lagi tulis wirid-wirid bacaan-bacaan. Kemudian setiap menulis itu jatuh kotoran cecak, jatuh di kertas, kemudian ditaruh di sampah lagi, nulis lagi, jatuh lagi kotoran cecak, diambil kemudian ditaruh di tong sampah lagi. Ternyata cecaknya banyak sekali di atas, karena saking banyaknya setiap nulis jatuh, ditepok langsung mejanya, semua cecak jatuh dari atas. Masya Allah. Nah, ini hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini salah satu kelebihan yang kami dapatkan, dan alhamdulillah Al-Fakir diizinkan oleh Allah bisa berjumpa dengan cucu-cucu beliau, dan alhamdulillah ini kenapa mereka bisa dapatkan ini hadirin jamaah sekalian. Disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan mereka para warathatun nabiyyin al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil iman wal iqan wal ihsan al-waqifuna ala asrarillahi ta'ala fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Kenapa mereka bisa mendapatkan itu semua? Bertahqiq, mendapatkan hakikat iman, hakikat ihsan, hakikat keyakinan kepada Allah. Mereka bisa mendapatkan mukasyafah, mata batin mereka terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Haddad, wala wasalu ila dzalika al-maratib. Mereka tidak mungkin bisa mendapatkan martabat tersebut illa bihusni iktifaihim wa kamal ittibaihim li Rasulillah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita masih hidup dan masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus menghisap diri kita. Alhamdulillah di depan kita para habaib, para masyayikh, para guru kita, Al-Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Alawi, dan semuanya yang hadir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, dan InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari mereka. Amin Allahumma amin. Saya teringat dari Gorontalo. Di Gorontalo itu banyak ulama, dan Al-Fakir dari Gorontalo. Di Gorontalo itu ada kebiasaan baik, yang mana kebiasaan ini dipakai oleh para ulama, khususnya para habaib yang ada di sana, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Habib Idrus bin Lamin Al-Jufri, Habib Yusuf bin Salim Al-Hasani, dan para kiai-kiai yang ada di sana. Ada baju koko. Baju koko itu kalau di sini sebut dengan baju amu. Yang ini ada kantong satu di atas, dua kantong di bawah. Nah, ini baju koko ini ternyata mereka sebelum keluar rumah itu sering membawa biji kacang hijau. Ditaruh di kantong atas biji kacang hijau, kemudian keluar rumah. Setiap kali melakukan kebaikan diambil satu, ditaruh di kantong sebelah kanan bawah. Setiap kali melakukan dosa diambil satu, ditaruh di kantong sebelah kiri bawah. Sampai di rumah dihitung, hari ini saya lebih banyak melakukan pahala atau dosa. Jadi setiap hari mereka menghisap diri mereka, dan ini sebagaimana disampaikan dalam perkataan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mereka menghisap dirinya sebelum nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tadi mendengar daripada perkataan dari Habib Alwi penyampaian, teringat juga dari orang-orang soleh dulu terdahulu, itu seperti tidak terlalu jauh lah, karena saya ingat jad dari Al-Habib Jindan, Habib Ahmad pernah di Gorontalo. Itu yang kami ingat, katanya pernah datang tapi hanya beberapa hari saja. Saya lupa, kalau tidak salah Habib Salim bin Novel bin Jindan ketika datang nginap di rumah Jaddi Al-Habib Yusuf bin Salim Al-Hasani, letaknya di satu jalan namanya Ipilu. Satu waktu Al-Habib Salim, saya kalau tidak salah Habib Salim lagi menulis aurat kalau tidak salah, penyampaian dari
saudara-saudara kami lagi tulis wirid-wirid bacaan-bacaan. Kemudian setiap menulis itu jatuh kotoran cecak, jatuh di kertas, kemudian ditaruh di sampah lagi, nulis lagi, jatuh lagi kotoran cecak, diambil kemudian ditaruh di tong sampah lagi. Ternyata cecaknya banyak sekali di atas, karena saking banyaknya setiap nulis jatuh, ditepok langsung mejanya, semua cecak jatuh dari atas. Masya Allah. Nah, ini hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini salah satu kelebihan yang kami dapatkan, dan alhamdulillah Al-Fakir diizinkan oleh Allah bisa berjumpa dengan cucu-cucu beliau, dan alhamdulillah ini kenapa mereka bisa dapatkan ini hadirin jamaah sekalian. Disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan mereka para warathatun nabiyyin al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil iman wal iqan wal ihsan al-waqifuna ala asrarillahi ta'ala fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Kenapa mereka bisa mendapatkan itu semua? Bertahqiq, mendapatkan hakikat iman, hakikat ihsan, hakikat keyakinan kepada Allah. Mereka bisa mendapatkan mukasyafah, mata batin mereka terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Haddad, wala wasalu ila dzalika al-maratib. Mereka tidak mungkin bisa mendapatkan martabat tersebut illa bihusni iktifaihim wa kamal ittibaihim li Rasulillah SAW. Karena mereka mengikuti Nabi. Keseharian mereka selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makan mereka ikut Nabi, masuk masjid ikut Nabi. Coba kita lihat, keseharian kita ini ikut Nabi atau tidak? Jangan sampai kita ini Masya Allah masuk masjid ya sesuka hati kita, kiri kanan oke. Ya, padahal sudah disampaikan sama Nabi, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Masuk toilet juga begitu, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah jelas, tinggal bagaimana kita bisa ikuti. Ada orang mengatakan, oh tidak, saya bisa sampai kepada Allah dengan jalan lain. Gak bisa, harus lewat jalan itu. Ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mendengarkan daripada penyampaian Habib Alawi tentang berhati-hatinya mereka para kaum solehin, saya teringat satu kisah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama Makkah, beliau terkenal, ya alim luar biasa, wara, kemudian beliau juga selalu hati beliau itu selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di salat tapi di luar salat. Satu waktu Khalifah Amirul Mukminin menunjuk beliau untuk menjadi hakim. Dibilang, ya Sufyan, kamu harus jadi hakim. Sufyan gak mau. Kenapa saya harus jadi hakim? Saya takut, wahai Amirul Mukminin. Dipaksa, saking sudah dipaksa, beliau tidak mau. Akhirnya beliau kabur dari Mekah menuju Yaman. Sampai di Yaman, beliau harus mengasingkan diri. Jangan sampai orang-orang Yaman tahu. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri dikenal, sampai di Yaman pun dikenal. Tapi kenalnya nama, tidak kenal wajah. Karena dulu belum ada YouTube, ya, belum ada Instagram, wala Facebook, gak ada dulu. Jadi tidak dikenal. Subhanallah, tapi nama beliau sudah dikenal. Akhirnya beliau harus menyembunyikan identitasnya. Subhanallah, ketika sampai di satu tempat dan dia harus bekerja karena harus makan setiap hari. Masya Allah, ketika masuk, kemudian dia ingin menjadi penjaga kebun kurma. Akhirnya kata pemilik kebun kurma ini, man anta? Ya, siapa kamu ini? Dijawab sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, ana Abdullah. Saya adalah Abdullah. Di sini hadirin jamaah sekalian, dia tidak dusta. Karena ini orang pemilik kebun kurma tanya siapa kamu, bukan tanya siapa nama kamu. Maka dia jawab Abdullah, saya adalah hamba Allah. Hamba Allah berarti dia tidak dusta. Akhirnya langsung pemilik kebun kurma ini menyangka namanya adalah Abdullah. Subhanallah, singkat cerita, kerja Sufyan Ats-Tsauri 3 bulan di pemilik kebun kurma ini di Yaman. Setelah bekerja, langsung pemilik kebun kurma panggil Sufyan. Dibilang, ya Abdullah ta'al, sini kamu. Ditanya sama pemilik kebun kurma, tolong kamu bedakan kepada saya perbedaan rasa kurma antara kurma Yaman dengan kurma Mekah. Kira-kira beda rasanya itu di mana? Karena ada perbedaan pastinya, Yaman dan Mekah. Tolong kamu jelaskan ke saya. Kata Sufyan, wallah saya tidak tahu beda rasanya di mana. Dibilang, Kef, kamu sudah kerja 3 bulan di tempat saya, kok kamu tidak tahu perbedaan rasa antara kurma Yaman dengan kurma Mekah? Apa dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri? Dia bilang, wallah, saya kerja di tempat kamu hanya diizinkan jaga kebun, bukan untuk memakan buah. Akadnya kan akad jaga kebun. Ada ndak akad orang jaga kebun? Saya akad menjadi kerja tempat kamu, jaga sekaligus makan buah. Ada kayak gitu? Gak ada.
Jadi subhanallah, saking berhati-hatinya beliau tidak pernah makan buah kurma yang ada di kebun kurma tersebut. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan As-Sajjad, hadirin. As-Sajjad itu adalah orang yang suka berlama-lama dalam sujud. Disebutkan dalam riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu ketika ada orang tawaf 7 kali, di waktu itu padat tawafnya, rame, subhanallah, ditanya sama orang yang sudah tawaf 7 kali, ini Sufyan belum bangun-bangun dari tadi. Dibilang belum. Sudah berapa lama? Sejak kamu tawaf tadi. Dibilang subhanallah, berarti bayangkan kalau kita tawaf 7 kali, setengah jam, bayangkan kalau setengah jam, itu beliau Sufyan Ats-Tsauri tidak bangkit-bangkit. Pernahkah kita sujud setengah jam tidak bangkit-bangkit untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Nah ini, beliau ini dijuluki dengan As-Sajjad. Kenapa mereka bisa seperti itu, hadirin? Ya karena selalu makan yang halal. Nah, sehingga ibadahnya terjaga, tahajudnya enggak keburu sampai subuh, ya tahajudnya lancar setiap malam, subuhnya enak, bangun malamnya subhanallah. Karena apa? Selalu makan yang halal. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, dan insyaallah kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Al-Fakir dari Gorontalo yang hanya ingin mengambil manfaat kepada para habaib, para guru-guru kita tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.